Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ahmad Dafatur Fauzan Rajbi, Notar 1901023 dari kelas TD 214. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 6 tentang degradasi tanah di bawah irigasi. Irigasi merupakan prasyarat untuk produksi tanaman yang stabil di daerah yang bersifat dikarakterisasi oleh variabilitas yang mencolok dalam distribusi curah hujan. Irigasi penyediaan air untuk tanaman dengan cara buatan adalah sine qua non untuk stabil produksi pertanian baik di daerah kering dan daerah yang ditandai dengan laut variabilitas curah hujan. Dengan menambah persediaan air alami yang terbatas, irigasi membantu meningkatkan hasil panen. Dari semua aktivitas utama manusia, pertanian tetap menjadi pengguna air terbesar di tingkat global, terhitung sekitar 70% dari total pengambilan air tawar. Terdapat pada tabel 6.1, kecuali Eropa dan Amerika Utara yang relatif semakin terindustrialisasi. Pada tabel 6.2 menunjukkan bahwa lahan pertanian beririgasi meningkat di semua wilayah dunia antara tahun 1980 dan 2003, menunjukkan investasi yang signifikan dalam irigasi dalam 2 dekade terakhir antara 1980 dan 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Sultan Malik Fajar Pratama, nomor Taruna 1901383. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi 6.2 yaitu pengaruh konstruksi bendungan. Dalam proyek irigasi, bendungan dan kanal biasanya dibangun untuk mengatur aliran air untuk memastikan penyimpanan dan pasokan yang memadai sepanjang musim tanam. Pembangunan bendungan seringkali menimbulkan beberapa masalah lingkungan karena kondisi topografi, geologi, dan iklim. Lalu, dampak lingkungan dari bendungan yang pertama adalah kerusakan ekosistem. Yang kedua adalah hilangnya warisan budaya dan situs pemandangan. Yang ketiga, erosi yang dipercepat. Yang keempat, pendangkalan yang menyebabkan penurunan kapasitas bendungan. Lalu, subtema 6.3 yaitu masalah genangan air dan salinitas tanah. Genangan air adalah keadaan di mana pori-pori tanah terisi air karena rendah porositas atau drainase yang buruk. Hal ini biasa terjadi di dataran rendah, tanah bertekstur halus dengan permeabilitas rendah. Lalu, salinitas tanah. Salinitas tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman sebagai akibat peningkatan potensi osmotik dari tanah. Tanaman yang tumbuh di tanah garam mengeluarkan lebih banyak energi untuk mengekstraknya air dari tanah. Kualitas air yang digunakan selama. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan poin 6.4 yaitu persyaratan pelindian dan perubahan tanah di bawah irigasi. Penyiraman bisa lebih efisien dalam penghilangan garam jika dilakukan pada kecepatan yang tidak seragam, disesuaikan dengan sifat-sifat tanah di lapangan. Penggunaan alat penyiraman portable sebagai suplemen untuk menghilangkan garam di lapisan tanah lebih berguna daripada menggunakan irigasi tetes saja. Penerapan perubahan tanah untuk mengurangi pembengkakan dan penyebaran tanah keloid juga meningkatkan proses pencucian. Selanjutnya yaitu poin 6.5 tentang drainase air tanah. Drainase mempertahankan aerasi yang menguntungkan dan fluks garam lebih dari zona akar, mengurangi limpasan permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemiringan tanah dan lalu lintas alat berat. Hal ini umumnya dilakukan melalui parit, pipa, atau saluran mok. Saluran keluarnya bisa berupa sungai, danau, atau laut. Jika pembuangan ke salah satu tempat ini tidak memungkinkan, kolom evaporasi pun dapat digunakan. Di daerah dengan kelangkaan air akut, air drainase dapat digunakan kembali untuk irigasi. Namun, limbah harus bebas dari garam dan logam agar tidak menimbulkan masalah pada produksi tanaman. Drainase kering memerlukan penyisihan sebagian lahan, misalnya lahan kosong atau terlantar, sebagai bak penampung yang menarik aliran air tanah dan garam dari area irigasi. Selamat pagi, mohon izin melanjutkan presentasi tentang bab 6, degradasi tanah di bawah irigasi. Selanjutnya pertama adalah materi 6.6, beberapa masalah studi kasus terkait dengan irigasi. Yang pertama ada irigasi dengan air asin.
Pada tahun 2005, TDC dan Del Aquila melaporkan percobaan irigasi untuk mengevaluasi efek irigasi terhadap dengan air garam pada EEC, solidity tanah atau ESP, dan stabilitas agregat di tanah liat lumpur di Vitulazio di Italia selama periode 7 tahun. Salah satu implikasi utama berkurangnya sumber air adalah bahwa air garam harus digunakan untuk memenuhi persyaratan irigasi di beberapa bagian dunia. Yang kedua adalah efek penggunaan lahan pada mobilisasi. Macaulay dan Mullen pada tahun 2007 menggunakan pemodelan air tanah untuk menilai potensi pergerakan air asin dari berbagai lahan. Model tersebut menghasilkan hasil skenario terdiri dari kebocoran dari besar karakteristik penyimpanan air dari sistem irigasi lokal di dua lokasi dengan konduktivitas horizontal yang berbeda. Irigasi dan perubahan iklim. Kebutuhan air pertanian di masa depan terutama ditentukan oleh permintaan makanan dari populasi yang terus bertambah. Pembangunan sosial ekonomi juga akan memainkan peran kunci dalam ketersediaan air. Namun, dampak perubahan iklim akan berbeda di berbagai belahan dunia. Di wilayah Mediterania, kombinasi curah hujan rendah dan suhu tinggi dapat menyebabkan hilangnya evaporasi yang tinggi dan memperburuk tekanan air untuk tanaman. Kesimpulan dari bab 6 ini adalah menjadikan irigasi berkelanjutan atau sustainable. Keberlanjutan irigasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Persaingan di antara berbagai sektor untuk mendapatkan pasokan air yang terbatas. Ini panggilan untuk penyesuaian pola penggunaan air untuk semua sektor, termasuk pada pertanian. Karena air semakin langka, diperlukan panduan yang terdapat dan terdapat waktu untuk mengoptimalkan kualitas air dan jadwal untuk irigasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Alda Nur Mahda, dan Ahmad Fauzan Firzatullah, Ahmad Haidir, dan Sekar Hidayati. Langsung saja kami akan mempresentasikan tentang studi erosi tanah di Ethiopia Utara. Erosi tanah adalah salah satu masalah lingkungan global terbesar yang mengakibatkan efek on-site dan off-site. Implikasi ekonomi dari erosi tanah lebih serius di negara berkembang karena kurangnya kapasitas untuk mengatasinya dan juga untuk mengganti nutrisi yang hilang. Negara-negara ini juga memiliki pertumbuhan populasi yang tinggi yang mengarah pada penggunaan yang intensif dari sumber daya yang sudah tertekan dan perluasan produksi ke lahan marginal dan rapuh. Proses tersebut memperburuk erosi dan penurunan produktivitas yang mengakibatkan siklus degradasi populasi kemiskinan lahan. Untuk menghindari dampak erosi, penting untuk mengetahui tingkat keparahan masalah dan faktor pengendali utama. Karena bagian lanskap yang berbeda bervariasi dalam keepekan terhadap erosi karena perbedaan atribut, geomorfologi, geologi, dan vegetasi. Penting juga untuk mengidentifikasi area beresiko erosi tinggi untuk merencanakan intervensi pengelolaan spesifik lokasi. Bergantung pada proses erosi yang berlaku dan faktor pengendali, efisiensi tindakan konservasi tanah dapat bervariasi. Untuk itu diperlukan pengkajian potensi konservasi tanah dari berbagai praktek pengelolaan. Erosi tanah dan dampaknya perspektif global dan regional. Tanah terdegradasi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam kecepatan maupun tingkat geografisnya. Salah satu penyebab utama degradasi tanah adalah erosi tanah, yang juga merupakan salah satu mekanisme degradasi tanah yang paling serius, dan penurunan kesuburan tanah ini adalah masalah lingkungan yang paling serius yang mempengaruhi tanah. Tanah ini merupakan masalah lingkungan yang paling serius yang mempengaruhi kualitas tanah dan sumber daya air tempat manusia bergantung untuk melangsungkan hidupnya. Di Ethiopia, produktivitas ekonomi sektor pertanian yang menopang sekitar 85% tenaga kerja secara serius dipengaruhi oleh hilangnya produktivitas tanah karena erosi dan praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Kita masuk ke sifat dan luas masalahnya. Para pengunjung biasanya kagum dengan tingkat dan keparahan erosi yang terlihat di wilayah pertanian atau juga di area penggembalaan. Erosi tanah parah terjadi di dataran tinggi utara yang lebih tandus dan bergunung-gunung. Sebuah studi oleh Hurni dan Pritch
menunjukkan bahwa wilayah Tigray telah kehilangan sekitar 30-50% kapasitas produktifnya dibandingkan dengan keadaan aslinya sekitar 500 tahun yang lalu. Tingkat kehilangan tanah yang tinggi dikombinasikan dengan parit-parit yang menonjol di wilayah ini yang merupakan salah satu masalah yang degradasi tanah dan erosi yang paling parah di dunia. Terlepas dari tingkat keparahan erosi dan konsekuensi yang terkait di wilayah tersebut, hanya ada sedikit penelitian untuk mengukur tingkat erosi dan memahami dinamika spasial. Proses erosi ada sedikit di skala daerah tangkapan. Beberapa studi yang berkaitan dengan erosi didasarkan pada flood erosi yang tidak dapat dengan mudah diekstrapolasi ke skala cekungan dan juga terlalu sedikit untuk mewakili lingkungan yang beragam di wilayah tersebut. Lebih dari 80% bendungan di bagian zona timur dan selatan wilayah yang rawan pangan. Informasi kuantitatif tentang besaran dan laju kehilangan tanah dari daerah tangkapan dapat membantu memprioritaskan wilayah intervensi berdasarkan perbedaan tingkat keparahan masalah erosi. Studi ini dilakukan di wilayah Tigray di bagian utara Ethiopia untuk memperkirakan kehilangan tanah bersih atau hasil sedimen di daerah tangkapan skala 3-20 km di mana berbagai bentuk proses erosi dan mosaik faktor lingkungan yang heterogen diamati. Survei waduk digunakan untuk mendapatkan perkiraan kuantitatif hasil sedimen dari daerah tangkapan tertentu. Metode survei waduk lebih berguna dan representatif karena pengukuran endapan sedimen tidak melibatkan model statistik umum erosi sedimen dan transportasi atau ekstrapolasi spasial pengukuran titik dan flood. Kemudian data diperoleh dari survei waduk juga dapat memberikan indikasi yang lebih andal tentang kehilangan sedimen dari daerah tangkapan daripada yang dapat diperoleh dari stasiun pengukuran dan kurva peningkat. Berikut merupakan gambar lokasi wilayah studi Tigray, Ethiopia Utara. Lebih dari 80% bendungan dibangun di zona timur dan selatan wilayah yang rawan pangan. Dan berikut juga merupakan tabel tingkat tahunan kehilangan tanah dari daerah tangkapan penelitian di Ethiopia Utara. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Ahmad Fauzan Fidatullah, notar 1901-24. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Taruni Alda. Daerah tangkapan mana yang membutuhkan perhatian relatif terhadap yang lain dan merencanakan intervensi pengelolaan yang sesuai. Dalam kasus ini, daerah tangkapan air yang mengalami kehilangan tanah di atas batas yang dapat ditoleransi mungkin memerlukan intervensi pengelolaan segera. Masalah berikutnya adalah menyelidiki faktor-faktor pengontrol utama agar dapat merancang praktik konservasi yang berorientasi pada masalah. Penentu erosi tanah di Ethiopia Utara, penyebab variabilitas spasial. Untuk menentukan intervensi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi erosi tanah, pengetahuan tentang faktor-faktor yang menentukan proses erosi diperlukan. Data kuantitatif terkait dengan kehilangan tanah dari cekungan dan atribut lingkungan tangkapan yang sesuai diperlukan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat. Data ini harus dikumpulkan dari lokasi yang representatif sehingga analisis statistik harus dikumpulkan dari lokasi yang representatif sehingga analisis statistik dapat menunjukkan penyebab variabilitas spasial yang diamati. Hasil sedimen dari daerah tangkapan merupakan refleksi dari erosi daerah tangkapan dan proses deposisi yang dikendalikan oleh medan tanah, tutupan permukaan, jaringan drainase, dan atribut lingkungan yang berhubungan dengan curah hujan. Variabilitas spasial dalam atribut lingkungan daerah tangkapan karena dapat mencerminkan variabilitas spasial dalam hasil sedimen. Perbedaan ketinggian berkorelasi positif dan signifikan dengan kehilangan tanah bersih karena dengan meningkatnya perbedaan ketinggian limpasan dan energi potensial yang tersedia untuk melepaskan dan mengangkut partikel tanah menjadi lebih tinggi. Di daerah tangkapan air dengan perbedaan ketinggian yang tinggi, tidak hanya energi aliran yang lebih tinggi, tetapi juga jarak ke saluran luar lebih pendek dan memungkinkan pengendapan antara umumnya lebih rendah. Kekerasan permukaan juga secara signifikan berkorelasi dengan kehilangan
tanah bersih dan pemindahan air dan sedimen dari saluran dan permukaan das meningkat dengan variasi yang cepat pada kemiringan daerah tangkapan. Karena data rinci tentang tanah dan karakteristiknya tidak tersedia untuk semua daerah tangkapan, litologi permukaan digunakan sebagai proksi untuk menilai potensi erodibilitas tanah. Litologi permukaan menunjukkan korelasi positif yang tinggi dengan kehilangan tanah. Daerah tangkapan, terutama dari serpi dan napal yang mudah terkikis, memiliki kehilangan tanah yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena permukaan tipologi seperti itu lebih rentan terhadap pelepasan dan pengangkutan tanah. Di sisi lain, daerah tangkapan air terutama dari batuan yang tidak mudah terkikis seperti batu pasir dan metasis menunjukkan kehilangan tanah yang rendah sebagian karena ketahanannya terhadap erosi. Pada gambar berikut ini yang disajikan adalah menunjukkan parit-parit sangat berkorelasi dengan kehilangan tanah bersih dari daerah tangkapan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa jaringan parit yang padat menyediakan konektivitas daerah tangkapan yang efisien untuk mengirimkan sedimen ke posisi lereng bawah. Gambar 5.2 ini contoh daerah tangkapan yang menunjukkan perbedaan ketinggian yang tinggi dan medan yang kompleks dengan potensi tinggi untuk pengangkutan. Gambar 5.3 contoh erosi parit dan dataran banjir dan robohnya tepian sungai di Tigray, Ethiopia Utara. Angka tersebut diambil dari daerah tangkapan air dengan hasil sedimen yang tinggi. 3 dari das dengan tingkatan tanah yang tinggi dicirikan oleh parit-parit spektakuler yang dimulai dari bendungan yang berada di lereng lebih dari 2-3 km. Parit juga merupakan sumber utama sedimen di sebagian besar daerah tangkapan air akibat robohnya tepian dan melalui remobilisasi sedimen yang diendapkan di dataran banjir. Daerah tangkapan lebih banyak menghasilkan sekitar 2 kali lipat kehilangan tanah di daerah tangkapan yang lebih sedikit parit. Plot sebar yang menunjukkan posisi das Wukro, Korir, dan Tegane ketika tanah hilang di plot terhadap atribut yang dipilih. Karena titologi yang tidak mudah tererosi dan tutupan permukaan yang relatif padat, kehilangan tanah bersih dari ketiga lokasi tersebut rendah meskipun kemiringan relatif curam. Kehilangan tanah karena sebagian besar terletak lebih tinggi di atas bukit yang memiliki sedikit area penyumbang limpasan lereng sehingga menerima air itu lebih sedikit. Selain itu, sebagian besar lereng curam terletak di bagian tangkapan air yang relatif terpencil yang mungkin telah mengurangi pengiriman sedimen ke outlet. Oleh karena itu, pengaruh lereng dinetralkan oleh efek gabungan faktor alam dan manusia yang membuat hubungannya dengan hasil sedimen tidak jelas. Pengelolaan daerah tangkapan memainkan peran penting dalam parahnya erosi. Lokasi dengan pengelolaan daerah tangkapan yang relatif baik dan praktik konservasi di tempat menunjukkan kehilangan tanah yang agak rendah meskipun terdapat potensi erosi di dataran tinggi. Hal ini meniadakan keefektifan tindakan konservasi dan bahkan memungkinkan aliran terkonsentrasi yang dapat meningkatkan erosi dan perkembangan parit di lereng bawah. Pengamatan lebih dekat pada faktor lingkungan daerah tangkapan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, erosi dan faktor peningkatan transportasi sedimen hidup berdampingan, meningkatkan potensi kehilangan tanah dan pengirimannya. Perkenalkan diri, nama Taruni Remaja Sekar Hidayati, notar 1901371. Sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi mengenai tingkat kehilangan tanah tahunan. Perkiraan laju kehilangan tanah tahunan rata-rata untuk masing-masing dari 4 daerah tangkapan berdasarkan model USPD. Di sini tersedia diagram patah dengan prediksi kehilangan tanah dari 4 daerah tangkapan tersebut, dengan gambar hubungan antara perkiraan hasil sedimen berbasis waduk dan prediksi kehilangan tanah bersih berbasis model dalam contoh tangkapan di Tigray, Ethiopia Utara. Dalam gambar di sini kita bisa melihat 2 garis dengan 2 warna yang berbeda. Yang ungu adalah measure sediment yield atau ukuran hasil sedimen, dan yang berwarna pink adalah unit stream power based erosion atau USPED. Umumnya, besaran erosi yang diprediksi oleh model USPED melebihi pengendapan. Ini berarti kehilangan tanah lebih tinggi dari jumlah yang dapat didistribusikan kembali di dalam daerah tangkapan. Meningkatnya potensi ekspor sedimen. Bagian selanjutnya adalah pola spesial erosi tanah. Menurut model USPED, sebagian besar wilayah yang mengalami kehilangan tanah yang tinggi merupakan bagian atas tangkapan air dan parit. Seperti pada gambar tersebut,
Nah, tampilan peta erosi yang bergelombang disebabkan oleh fakta bahwa sisi jurang itu curam memiliki tingkat erosi yang lebih tinggi atau yang sangat tinggi, sedangkan lantai parit memiliki tingkat pengendapan yang sangat tinggi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut ditandakan dengan warna pada tingkatan yang berbeda. Kemudian kita melanjutkan pada pendekatan perencanaan penggunaan lahan untuk mengatasi erosi tanah di Utopia Utara. Di sini terdapat tabel ringkasan desain LUC dan skenario konservasi untuk daerah Adikenafis dan Gerepnihis di Tigray, Utopia Utara. Kemudian pada tabel selanjutnya itu adalah tabel hilangnya tanah bersih, proporsi lahan yang dapat diolah disisihkan, dan area yang akan ditutup selama setiap skenario untuk 2 daerah di tangkapan air di Tigray, Utopia Utara. Yang selanjutnya adalah evaluasi awal dari efisiensi skenario yang berbeda. Skenario yang berbeda menunjukkan berbagai pencapaian pengurangan kehilangan tanah tergantung pada lokasi dan jenis intervensi. Pilihan ukuran terdapat dibuat dengan membandingkan secara kasar manfaat akibat pengurangan kehilangan tanah dengan biaya, terutama karena tidak adanya tanah subur yang dibudidaya. Selain skenario berbasis perencanaan tata guna lahan yang telah kami sebutkan sebelumnya, ada juga hal penting yang harus dimaksudkan pada praktik konservasi tanah dan air. Hanya memaksakan solusi eksternal tanpa memperhatikan praktik lokal mungkin tidak akan berhasil dan berkelanjutan. Kesimpulan, erosi tanah merupakan masalah global yang mengancam kehidupan dan peradaban manusia. Sejumlah faktor berkontribusi pada tingginya tingkat kehilangan tanah di tingkat global, regional, dan lokal. Iklim kemiringan tanah, ketutupan permukaan, dan pengolahan adalah hal yang terpenting. Di tanah yang kering Utopia, kombinasi faktor alam dan manusia memperburuk erosi tanah. Selain itu, susunan fisik dataran tinggi dan ngarai, serta penghalang topografi lainnya membatasi penerapan praktik pengolahan dan konservasi. Itulah pemaparan dari kelompok 2. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Bambang Bima Wicaksono, Hana Anissa Simanjuntak, Muhammad Rifat Amanullah, dan Wildan Wahyu Nugroho. Izin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penggunaan lahan dan sumber daya tanah. Untuk yang pertama, erosi dan konservasi tanah pertanian global. Sekitar 1/6 dari luas tanah dunia, yang artinya sekitar 1/3 dari tanah digunakan untuk pertanian. Banyak telah dipengaruhi oleh degradasi tanah di masa lalu yang bersejarah. Sejak tahun 1950-an, tekanan pada lahan pertanian telah meningkat jauh karena pertumbuhan populasi dan modernisasi pertanian. Kemudian konsep teoritis. Pertanian global berpotensi lebih lanjut meningkatkan output keseluruhan dan memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Pada dasarnya, dengan meningkatkan produktivitas pertanian skala kecil secara berkelanjutan dan dalam teknologi pertanian yang melestarikan sumber daya dan menodai pertanian industri yang seharusnya mampu memberi makan populasi perkotaan. Ilmu dan teknologi pertanian untuk pembangunan. Erosi tanah dan pertanian global. Degradasi lahan, masalah dan taruhannya. Fakta bahwa petani skala kecil seringkali tidak memiliki sarana untuk melindungi sumber daya, dikarenakan dengan lebih baik tidak dapat diartikan sebagai kurangnya kesadaran. Menarik untuk dicatat bahwa di satu sisi, krisis atau degradasi sumber daya tumbuhan, hewan, dan air biasanya memicu tanggapan dan tindakan segera. Kerusakan sumber daya tanah di sisi lain sering diakui hanya setelah mempengaruhi tanaman, hewan, dan air, yaitu pada stadium lanjut dari degradasi tanah. Izin memperkenalkan diri Pak, nama Taruni Remaja Hana Anissa Simanjuntak, notar 1901166. Izin melanjutkan video penjelasan dari rekan sebelumnya. Erosi tanah dan pertanian global, laju erosi tanah saat ini.
Perlu diingat bahwa erosi adalah proses dengan variasi yang besar baik dalam ruang maupun waktu yang dapat menyebabkan sebagian besar kerugian tahunan dan dengan demikian menyebabkan ketidakkonsistenan dalam nilai tahunan. Erosi dengan hubungan produktivitas. Kerusakan dinyatakan dengan biaya penggantian kehilangan kesuburan melalui pupuk, hilangnya pendapatan karena penurunan hasil panen dan produksi biomasa, atau penurunan harga saat menjual tanah. Di satu sisi lain menyiratkan bahwa meskipun terjadi erosi yang cukup parah, hasil panen tidak dengan cepat turun menjadi nol. Akan tetapi di sisi lain, penurunan hasil seperti itu dengan cara apapun akan memiliki efek ataupun dampak yang besar bagi petani kecil. Berkurangnya produktivitas di lahan erosi, di lahan irigasi, berkurangnya energi dan produktivitas dan produksi ikan, penurunan kualitas air yang akan menyebabkan mengganggu kesehatan masyarakat, dan berkurangnya nilai estetika untuk tempat rekreasi, kerusakan infrastruktur akibat tanah longsor, aliran lumpur, dan banjir bandang. Tidak ada argumen yang mempertimbangkan efek positif dari erosi tanah. Siap, terima kasih. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Rifat Amanullah, Notar 19011298. Izin melanjutkan presentasi. Tindakan dalam kategori SWC. Yang pertama, tindakan agronomi seperti penanaman campuran, budidaya kontur, mutsah, biasanya dikaitkan dengan tanaman tahunan diulang secara rutin setiap musim atau dalam urutan rotasi. Yang kedua, tindakan vegetatif seperti jalur rumput, penghalang pagar, dan penahan angin, melibatkan penggunaan rumput abadi, semak atau pohon, berdurasi lama seiring menyebabkan perubahan profil lereng. Selanjutnya yang ketiga yaitu tindakan tambahan, diperlukan karena penutup tanah yang baik dan perlindungan vegetasi di bawah lereng yang curam. Tindakan vegetatif mungkin cukup misalnya dengan kebun teh, sementara terkadang tindakan struktural ditambahkan dalam kondisi semi kering di mana terjadi erosi dan tekanan air. Yang keempat, tindakan pengelolaan seperti perubahan penggunaan lahan, penutupan area dan rotasi pengembalaan, melibatkan perubahan pendasar dalam penggunaan lahan, tidak melibatkan tindakan agronomi dan struktural seringkali menghasilkan perbaikan tutupan vegetatif. Selanjutnya, pendekatan untuk menyebarkan teknologi SWC. Pendekatannya juga harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan pengaturan nasional, mengembangkan manfaat langsung bagi penggunaan lahan, meminimalkan input dan mengoptimalkan manfaat, serta penggunaan insentif dan subsidi, memainkan peran penting dalam mendukung penggunaan lahan dalam upaya mencari nafkah dari tanah, dan pada saat yang sama memelihara dan meningkatkan berbagai fungsi tanah. Selanjutnya, manfaat konservasi tanah. Analisis teknologi terdokumentasi menunjukkan bahwa dalam survei paling sering fungsi yang disebutkan dari langkah-langkah SWC untuk mengatasi degradasi lahan yang berbeda berada di urutan kepentingan pengendalian. Limpasan yang terbesar, peningkatan infiltrasi, perbaikan tutupan tanah, peningkatan kesuburan tanah, peningkatan bahan organik, peningkatan air disimpan dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan limpasan terkonsentrasi. Siap, terima kasih. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Wildana Nugroho, Notar 19011416. Izin melanjutkan presentasi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat tidak langsung dari konservasi tanah dan air. Manfaat tidak langsung dari SWC terkait dengan penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi penggurunan, dan pengelolaan air. Manfaat tersebut diantaranya adalah penurunan kehilangan unsur hara, perbaikan struktur tanah dan infiltrasi air, berkurangnya erosi, dan dapat meningkatkan hasil. Yang selanjutnya yaitu peran penting petani skala kecil di SWC. Petani skala kecil mengembangkan berbagai pilihan SWC yang membutuhkan input rendah dengan keuntungan yang besar. Analisis juga mengabarkan bahwa petani skala kecil subsisten melakukan investasi yang cukup besar di SWC dalam bentuk inputan tenaga kerja, terutama dalam peningkatan kesuburan tanah, daerah kering, dan pemanenan air. Selanjutnya, di sisi lain, petani kecil yang merupakan mayoritas populasi penduduk dunia saat ini dan sektor pekerjaan terbesar di dunia telah terabaikan karena sebagian besar dari mereka tinggal di negara yang miskin. Kemiskinan mereka disebabkan karena keterbatasan tenaga, lahan, modal finansial, serta infrastruktur fisik dan sosial yang buruk. Hal ini berakar pada ekonomi nasional yang lemah yang nantinya akan berpengaruh pada jumlah pertanian skala kecil. Selanjutnya, dengan besarnya populasi tersebut, membantu petani skala kecil dalam transisi dalam praktik saat ini ke sistem yang lebih baik tidak hanya menjadi tugas penyuluh pertanian di negara tersebut, akan tetapi
juga merupakan tugas membuat kebijakan yang perlu menyesuaikan lingkungan kebijakan dan mengambil keputusan investasi dalam anggaran dana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dalamnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perubahan penggunaan lahan dan produksi pangan global. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yaitu yang pertama ada Taruna Remaja Devareska Mustafa dengan nomor Taruna 19011000. Lalu selanjutnya ada Taruni Remaja Dewa Widya Purnami dengan nomor Taruna 19011101. Dan selanjutnya ada Taruna Remaja Fahri Pius dengan nomor Taruna 19011137. Dan yang terakhir ada Taruna Remaja Muhaji Wijaya dengan nomor Taruna 19011250. Baiklah, untuk saya sendiri akan mempresentasikan tentang poin pertama, yaitu pengantar. Basis tanah global sangat penting bagi kesuksesan kita sebagai peradaban. Lahan pertanian adalah tempat produksi pangan dunia. Sabana dan padang rumput menyediakan area untuk pengembalan dan hutan, serta hutan merupakan sumber kayu bakar, kertas, kayu, dan produksi farmasi. Namun, kami kurang memahami kondisi sumber daya lahan yang sangat penting ini. Dalam bab ini, kami akan meninjau sejarah baru-baru dari aktivitas pertanian manusia di seluruh dunia, dengan berfokus pada penyebaran dan intensifikasi ekosistem lahan pertanian di seluruh dunia yang telah terjadi pada abad terakhir. Saya akan melanjutkan presentasi dari Taruni Remaja Widya Purnami, bagian 2, yaitu dari mana makanan kita berasal. Salah satu manifestasi paling jelas dari aktivitas manusia di dalam biosfer adalah konversi lanskap alam menjadi ekosistem yang dikelola dengan baik, seperti lahan pertanian, padang rumput, hutan, tanaman, dan kawasan perkotaan. Namun, hingga saat ini kami hanya memiliki perkiraan kasar tentang luas lanskap yang didominasi manusia. Untuk permisalannya, Turner 2 et al. Tahun 1993 menunjukkan bahwa perkiraan 1,4 sampai 1,5 miliar hektar suatu wilayah yang hampir seluas Amerika Selatan berada dalam suatu bentuk budidaya, sedangkan sekitar 7 miliar hektar, hampir setengah dari luas permukaan tanah global, berada di padang rumput dan padang rumput. Dari Raman Kuti dan Foley tahun 1998 mempresentasikan teknik baru untuk mendokumentasikan dan memantau area lahan pertanian di seluruh dunia. Metode ini merekonsiliasi citra tutupan lahan berbasis satelit dan data sensus pertanian di seluruh dunia menggunakan teknik statistik sederhana. Keuntungan utama dari teknik ini adalah bahwa data satelit memberikan informasi tentang distribusi spasial lahan pertanian, sedangkan analisis statistik merekonsiliasi informasi satelit dan sensus.
Ini adalah peta dari lahan sendiri, lahan di dunia pada tahun 1990. Perubahan lahan pertanian global selama abad ke-20. Dari atas, laju perubahan lahan pertanian dihitung selama interval 30 tahun dari 1900 hingga 1990. Lalu ke bawah, tutupan tanaman global pada tahun 1990. Data lahan pertanian historis diperoleh dengan secara statistik mensintesis data klasifikasi tutupan lahan yang diturunkan dari satelit untuk tahun 1992 dengan data historis, data inventaris lahan pertanian yang dikumpulkan dari berbagai organisasi sensus. Sini saya akan menjelaskan tentang proses pada tahun 1900 sampai 1930. Pertanian di Amerika Utara bermigrasi ke barat dengan intensifikasi pertanian di Corn Belt di Amerika Serikat dan budidaya di provinsi Prairies di Kanada. Kami juga melihat pengabaian lahan pertanian yang meluas mulai dari New England dan negara bagian Atlantik Tengah hingga Midwestern USA. Wilayah padang rumput pampas di Argentina dibuka untuk tanaman. Selama periode ini, bagian dari Brazil juga mulai dibudidayakan. Pada tahun 1930, penanaman dimulai di Australia Barat Daya. Seluruh dunia secara bertahap mengintensifkan budidaya selama ini. Beberapa lahan pertanian di timur laut India juga ditinggalkan. Untuk tahun 1930 sampai 1960, ada intensifikasi lebih lanjut tutupan tanaman di American Corn Belt dan provinsi Prairie, Kanada. Namun pengabaian lahan pertanian menjadi lebih luas di bagian timur Amerika Utara, meluas ke dataran pantai selatan. Kami melihat beberapa pembukaan di sepanjang sungai Paranaíba di Brazil, bersama dengan beberapa lahan pertanian. Untuk 1960 sampai 1990, perubahan paling signifikan dalam lahan pertanian adalah perluasan di Brazil Tenggara. Pengabaian lahan pertanian berlanjut di Pampas. Ekspansi lahan pertanian melambat di Midwestern Amerika Serikat, sementara pengabaian di bagian timur terus berlanjut. Area lahan pertanian di Eropa Utara, FSU, dan Cina menjadi stabil dan bahkan menurun di beberapa wilayah. Sementara itu meluas di bagian timur Laut Cina. Beberapa lahan pertanian ditinggalkan di Jepang. Beberapa bagian India terus membuka lahan untuk tanaman, sementara yang lain meninggalkan lahan pertanian. Pembukaan lahan untuk budidaya berlanjut di Asia Tenggara dan Oseania. Izin Pak, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu dasar lahan pertanian. Faktor kemampuan wilayah untuk memproduksi pangan. Yang pertama, kemampuan suatu wilayah di dunia untuk memproduksi atau mengakses pangan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, ketersediaan lahan pertanian produktif dalam jumlah yang memadai. Yang kedua, kemampuan untuk mempertahankan hasil panen yang tinggi di lahan tersebut, seringkali dengan bantuan input yang mahal, seperti pupuk, pestisida, dan irigasi. Atau yang ketiga, kemampuan membeli dan mengimpor pangan dari daerah lain.
Berikut gambar Century of Crop Cover, yaitu gambar pertanian di dunia pada abad ke-20. Lahan pertanian di abad ke-20 penggabungan hasil pada gambar menjadi 16 wilayah utama di dunia. Hasilnya disajikan sebagai bagian dari lahan pertanian yang menempati total luas lahan di setiap wilayah. Sebagai presentase dari total luas lahan, perluasan lahan pertanian tersebar terjadi di Asia Selatan dan Tenggara. Sedangkan dalam jumlah absolut, perluasan terbesar terjadi di FSU dan Amerika Selatan bagian utara. 16 wilayah di dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak dipenuhi oleh peningkatan ekspansi lahan pertanian yang sejalan baik secara global maupun regional. Ini terutama disebabkan oleh dua faktor. Alasan pertama adalah bahwa sebagian besar peningkatan produksi pangan pada abad ke-20 dicapai dengan peningkatan produktivitas di lahan pertanian, yaitu dengan hasil yang lebih tinggi per unit luas lahan melalui penggunaan pupuk, mekanisme pestisida, dan irigasi. Alasan kedua, perluasan areal pertanian tidak selalu terjadi di wilayah pertumbuhan penduduk tinggi. Misalnya, FSU memiliki perluasan lahan pertanian terbesar di abad ke-20, tetapi pertumbuhan populasinya lebih rendah daripada di semua negara berkembang. Diperkirakan bahwa lahan pertanian minimal 0,5 hektar per orang dibutuhkan untuk menyediakan makanan yang memadai, menurut LAL pada tahun 1989. Tentu saja, ini membuat asumsi tertentu tentang kondisi iklim dan tanah, dan tentang tingkat teknologi yang digunakan. Namun, ini adalah angka yang kasar, tetapi berguna untuk dibandingkan dengan basis lahan pertanian di berbagai wilayah di dunia selama abad ke-20. Peringatan utama mengenai analisis di atas adalah bahwa meskipun tingkat agroteknologi mungkin pada dasarnya serupa, luas lahan yang sama di berbagai bagian dunia dapat menghasilkan jumlah makanan yang sangat berbeda karena perbedaan iklim dan tanah. Kemudian masuk ke bagian 4, yaitu produksi agrikultur. Hasil pertanian, produksi tanaman per unit luas merupakan faktor kritis karena sebagian besar peningkatan produksi pangan selama abad ke-20 berasal dari peningkatan hasil panen daripada hasil perluasan daerah pertanian. Kami membandingkan populasi 16 wilayah utama dunia dengan produksi pertanian mereka pada tahun 1990 dan 2003 dengan menggunakan perkiraan produksi pangan per kapita pada gambar 3.7 dan tabel 3.1, wilayah dunia yang terletak di sisi kanan. Berikut gambar 3.7, beberapa wilayah berkembang di dunia yang sedikit meningkatkan tingkat produksi pangan. Dan berikut tabel 3.1, yaitu merupakan tabel perubahan produksi pertanian per kapita dari tahun 1990 hingga tahun 2003, menurut N. Raman Putih dan kawan-kawan. Sekarang saya serahkan pada rekan saya selanjutnya. Ya, dikarenakan rekan Pius DC, saya lanjutkan bagian kelima, tren masa depan. Pada abad ke-20, karena kemajuan teknologi, produksi pangan per kapita tetap stabil, bahkan meningkat di beberapa tempat. Namun ramalan untuk masa depan tampaknya tidak menjanjikan. Akan ada tambahan 2.000 juta orang di planet ini dalam 30 tahun ke depan, menurut United Nations tahun 2000. Selain itu, konsumsi makanan diharapkan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Menurut Daily et al. Tahun 1998,
Dalam konteks ini, kecenderungan umum berkurangnya lahan per orang sangat mengganggu. Ini menyiratkan ketergantungan yang lebih besar pada kemajuan teknologi yang berkelanjutan dalam produksi pangan. Teknologi yang banyak negara berkembang tidak mampu membelinya. Dengan demikian, sistem produksi pangan global kita menjadi semakin rentan karena ketergantungan satu-satunya pada peningkatan teknologi untuk memenuhi permintaan pangan di masa depan. Negara-negara miskin kemungkinan besar akan menjadi yang paling terpengaruh karena mereka hampir tidak mampu membeli pilihan teknologi yang mahal atau mengimpor makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Membersihkan lahan untuk budidaya menyiratkan hilangnya banyak sekali lahan hutan yang berharga dan keanekaragaman hayati terkait. Selain itu, kita telah kehilangan lahan pertanian utama yang ada karena urbanisasi dan degradasi tanah yang selanjutnya akan meningkatkan tekanan pada lahan pertanian yang tersisa. Dengan demikian, sistem produksi pangan global kita menjadi semakin rentan karena ketergantungan satu-satunya pada peningkatan teknologi untuk memenuhi permintaan pangan di masa depan. Untuk bagian ke-6, mungkin dari rekan Pius dapat melanjutkan. Siap, izin melanjutkan paparan pada bagian ke-6, yaitu ringkasan dan kesimpulan. Manusia membutuhkan sumber daya alam yang aman dan terbarukan untuk menopang kebutuhan dasar dan kegiatan ekonominya di masa depan. Namun, saat memperoleh sumber daya alam dari biosfer terestrial, manusia juga secara tidak sengaja memodifikasinya. Abad ke-20 telah menyaksikan pertumbuhan populasi manusia, hasil pertanian yang meningkat, dan penurunan yang diakibatkan oleh sumber daya lahan. Dari tahun 1900 hingga 1990, populasi global meningkat 236%, sementara luas lahan pertanian global meningkat 56%, mengakibatkan separuh dari luas lahan pertanian per kapita global. Hilangnya basis sumber daya lahan belum seragam secara global. Lebih dari setengah populasi dunia atau tinggal di negara berkembang yang merupakan Asia Selatan, yaitu Cina, Mongolia, Korea Utara, dan Afrika tropis. Kehilangan hampir 2/3 dari lahan pertanian per kapita mereka selama abad ke-20. Dampak pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah dengan basis lahan pertanian telah menyebabkan meningkatnya tekanan pada lebih banyak orang yang tinggal di kawasan yang lebih sedikit per kapita. Pada tahun 1990, hampir 4.000 juta orang memiliki kurang dari rata-rata global lahan pertanian per kapita sebesar 0,35 hektar atau orang, dan sebagian besar dari orang-orang ini tinggal di negara-negara miskin di dunia. Selanjutnya, selain hilangnya lahan pertanian per kapita karena peningkatan ukuran populasi, akhir-akhir ini tekanan pada basis lahan semakin meningkat karena hilangnya lahan pertanian utama akibat urbanisasi dan degradasi tanah. Kemudian selama abad ke-20 telah terjadi perpindahan manusia yang besar dari perdesaan ke perkotaan. Karena sebagian besar pusat kota didirikan dekat dengan area pertanian utama. Dengan ukuran populasi perkotaan yang meledak, manusia sekarang menambah wilayah dengan iklim dan tanah terbaik untuk cocok tanam. Misalnya di Amerika Serikat dan Cina. Kemudian penelitian
Penelitian Kebijakan Pangan Internasional pada tahun 2000 memperkirakan bahwa sekitar 40% dari lahan pertanian global degradasi sampai tingkat tertentu karena kesalahan pengelolaan pertanian. Jadi, di samping hilangnya basis pertanian per kapita kita karena peningkatannya populasi manusia, kita juga kehilangan lahan pertanian utama karena urbanisasi dan degradasi tanah. Tantangan yang ada di depan adalah memberi makan populasi yang semakin meningkat dengan konsumsi per kapita yang meningkat. Karena hanya ada sedikit lahan subur yang tersisa untuk dibajak, peningkatan produksi tanaman di masa depan harus berasal dari peningkatan produktivitas tanaman. Peningkatan produktivitas seperti itu harus dicapai dengan cara yang berkelanjutan tanpa kehilangan kualitas tanah dan pencemaran. Kemudian, terima kasih. Itu dia paparan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Hizki Toga Raja, notar 1901171. Izin menyampaikan Pak, izin untuk memaparkan materi bab 2 yaitu dinamika karbon organik tanah dan perubahan tata guna lahan. Tanah mengandung lebih dari 2 kali jumlah karbon yang ditemukan di atmosfer. Secara historis, tanah telah kehilangan 40 hingga 90 pgc secara global melalui penanaman dan gangguan. Mekanisme yang paling efektif untuk pengelolaan karbon tanah adalah dengan menghentikan konversi penggunaan lahan. Tetapi, dengan pertumbuhan populasi di dunia berkembang, perubahan pola makan, lebih banyak lahan mungkin dibutuhkan untuk pertanian. Praktek manajemen yang juga meningkatkan ketahanan pangan dan profitabilitas kemungkinan besar akan diadopsi. Pengelolaan karbon tanah perlu dipertimbangkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Tingkat SOC di tanah tertentu ditentukan banyak faktor, termasuk faktor iklim dan faktor edafis. Namun untuk jenis tanah tertentu, stok SOC juga dapat bervariasi. Stok ditentukan oleh keseimbangan masukan karbon bersih ke tanah dan kehilangan bersih karbon dari tanah. Dalam studi pemodelan baru-baru ini, yang meneliti dampak potensial perubahan iklim dan penggunaan lahan pada stok SOC di Eropa, perubahan penggunaan lahan ditemukan memiliki efek bersih yang lebih besar pada penyimpanan SOC daripada perubahan iklim yang diproyeksikan, dan hasil serupa ditemukan di Brazil, di mana kehilangan ekosistem total besar tetapi karbon tanah tidak berkurang, meskipun penelitian lainnya telah menunjukkan hilangnya SOC setelah konversi hutan menjadi padang rumput. Siap, izin Pak untuk melanjutkan dengan rekan selanjutnya. Baik, selanjutnya pada slide 9 akan dilanjutkan oleh saya, Taruna Remaja Nima Desri Ayuni, notar 1901312, absen 19, di mana topik kali ini adalah potensi global untuk sequestration karbon tanah. Pengambilan karbon tanah dapat dicapai dengan meningkatkan flux bersih karbon dari atmosfer ke biosfer. Dengan meningkatkan PLTN global, di mana kita ketahui bahwa PLTN global adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Dengan menyimpan sebagian besar karbon dari PLTN dalam karbon jangka panjang yang berada di tanah, atau dengan memperlambat dekomposisi. Dekomposisi yang kita ketahui adalah pembusukan. Potensi ekonomi untuk sequestration SOC diperkirakan oleh Smith et al. Adalah 0,4, 0,6, dan 0,7 PZ-CY-1 dengan harga karbon yang diperkirakan oleh Smith yaitu US dollar 0-20, US dollar 0-50, dan US dollar 0-100 ton CO ekuivalen -1 pada masing-masing. Banyak ulasan telah diterbitkan baru-baru ini dengan membahas opsi yang tersedia untuk tanah pada potensi penyerapan dan mitigasi karbon.
Kita juga perlu mempertimbangkan trade-off. Trade-off yang dimaksud adalah suatu keputusan yang memerlukan pengorbanan, seperti contohnya produksi pupuk nitrogen, memiliki karbon yang terkait, dan sekaligus juga berhubungan dengan biaya karbon itu sendiri. Dengan beberapa penulis berpendapat bahwa tambahan penyerapan karbon untuk meningkatkan produksi juga sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi jika kita ingin suatu hal yang lebih bagus, maka kita akan mengorbankan lebih banyak juga. Dengan penyerapan karbon tanah meningkat paling cepat setelah pengelolaan lahan yang meningkatkan karbon perubahan telah diterapkan. Tetapi tingkat karbon tanah mungkin menurun awalnya jika ada mungkin gangguan yang signifikan. Pada kesetimbangan, zinc telah jenuh atau stok karbon mulai menipis. Tetapi kekuatan zinc menurun menjadi 0. Periode tanah di lokasi beriklim sedang untuk mencapai keseimbangan baru setelah perubahan penggunaan lahan berlangsung sekitar kurang lebih 100 tahun. Tetapi untuk tanah tropis itu sendiri bisa mencapai keseimbangan lebih cepat. Mungkin tanah yang di daerah utara membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama atau mungkin bisa berabad-abad untuk mendekati keseimbangan baru dibandingkan dengan daerah yang memiliki tanah yang tropis. Sekian bagian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Izin Pak. Nama Taruna Remaja Rene Diantoro, Notar 1901-343. Izin menjelaskan slide 10. Penyerap karbon tanah meningkat paling cepat setelah pengelolaan lahan meningkatkan karbon perubahan telah diterapkan. Tetapi tingkat karbon tanah mungkin menurun awalnya jika ada gangguan yang signifikan. Periode tanah di lokasi beriklim sedang untuk mencapai keseimbangan baru setelah perubahan penggunaan lahan berlangsung sekitar 100 tahun. Tetapi tanah tropis bisa mencapai keseimbangan lebih cepat. Setelah itu, untuk poin 2.3.2, penyerapan karbon tanah untuk membantu memenuhi atmosfer target stabilisasi konsentrasi CO2. Emisi tahunan CO2 ke atmosfer saat ini adalah 1,3 pg CY-1. Kesenjangan emisi karbon pada tahun 2100 bisa mencapai 25 pg CY-1, yang berarti masalah emisi karbon bisa sampai 4 kali lebih besar dari saat ini. Jika level CO2 atmosfer harus distabilkan pada konsentrasi yang wajar pada tahun 2100, penurunan drastis emisi diperlukan sekitar 20-30 tahun ke depan. Selama ini, penduduk kritis semua tindakan untuk mengurangi emisi karbon beralih ke atmosfer akan memainkan peran penting. Lalu untuk poin 2.4, mengatasi hambatan dalam menerapkan manajemen terbaik praktik untuk meningkatkan saham SOC. Ada hambatan yang dapat menghalangi praktik pengelolaan terbaik untuk tanah karbon selama diterapkan. Karena pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut di negara berkembang, persaingan dari negara lain, penggunaan adalah penghalang implementasi. Di negara maju, persaingan dari negara lain menggunakan lahan merupakan hambatan serius, khususnya untuk produksi tanaman, bioenergi khusus, dan praktik-praktik yang mengharuskan pertanian ditinggalkan di area tertentu. Lalu, kurangnya kemauan politik untuk mendorong mitigasi merupakan faktor yang signifikan di wilayah ekonomi. Di negara maju, sedikit pertanian yang diproyeksikan pada tahun 2010 karena kurangnya insentif untuk mendorong praktik mitigasi. Persepsi stakeholder juga sangat tinggi berbeda di berbagai daerah. Hambatan terkait penerapan bioenergi memberikan contoh yang baik tentang perbedaan wilayah. Hambatan mungkin muncul secara berbeda di berbagai wilayah. Ada juga trade-off antara langkah-langkah seperti penghasil kotoran hewan untuk produksi energi atau digunakan sebagai amandemen tanah. Hambatan seperti itu juga lebih mungkin muncul di negara berkembang. Siap, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Zulkarman Mukti, Notar 1901432, absen 24, akan menjelaskan slide 14 dan 16. Proses penyaluran uang dan kewajiban bolak-balik melibatkan biaya transaksi yang substansial.
yang meningkat dengan jumlah peserta untuk sejumlah praktik. Karena akan ada persaingan yang semakin ketat untuk sumber daya lahan yang terbatas di abad mendatang, penyerapan karbon tanah tidak dapat dipandang terpisah dari kebutuhan lingkungan dan sosial. Pentingnya pendekatan terintegrasi untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi semakin jelas. Kunci untuk meningkatkan kualitas tanah, penyerapan karbon sebagai bagian dari program yang lebih luas untuk meningkatkan keberlanjutan adalah untuk memaksimalkan jumlah pemenang dan meminimalkan jumlah yang kalah. Suatu kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan atau budaya dari penyerapan karbon tanah, langkah-langkahnya akan memasukkan biaya kompensasi bagi yang kalah saat akan menetapkan biaya implementasi strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Agus Putra Pratama, notar 1901022, Dinar Kusmuanti, notar 1901111, Ersyad Maulana Pradipta, notar 1901130, dan saya sendiri Muhammad Nizam Zarkasi, notar 1901249. Di sini kami akan membahas tentang dampak penggunaan lahan pada sumber daya tanah oleh Ademola Cabremo dan Paul L.G. Fleck. Sistem pertahanan adalah sistem manusia lingkungan yang terdiri dari penggunaan lahan tutupan, dan ekosistem darat. Tanah adalah sumber daya tanah untuk penggunaan lahan. Itu adalah dasar dari semua peradaban, berfungsi sebagai perhubung antara iklim dan sistem biogeokimia, mendukung keanekaragaman hayati dan berperan penting dalam kemampuan ekosistem untuk menyediakan beragam layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia. Seperti kendala biofisik yang melekat, perubahan yang disebabkan manusia pada ekosistem tanah sangat kompleks, bervariasi di seluruh dunia, dan sangat mempengaruhi ekosistem layanan dan kesejahteraan manusia. Dengan meningkatnya permintaan pangan, lebih banyak lahan dibutuhkan untuk memproduksi tanaman, menyerahkan potensi yang lebih besar untuk kerugian SOC. Secara global, kapasitas penyerap karbon dari pertanian dan tanah yang terdegradasi adalah sekitar 50-60% dari riwayat kehilangan karbon. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dinar. Ya, slide selanjutnya yaitu merupakan bagian dinamika perubahan tanah. Nah, di sini tanah digunakan dan tanah diperbarui. Tanah digunakan dikontrol oleh manusia, dan apabila tanah-tanah diperbarui itu dikontrol oleh alam seperti air, minyak, angin, dan sebagainya. Apabila dikontrol oleh manusia, yang berarti artinya perubahan dari teknologi, perubahan dari sifat manusia, perubahan dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang menyebabkan terjadinya pembentukan suatu keputusan, baik itu dan untuk ekonomi, politik, dan sebagainya yang akan mempengaruhi tanah. Next, selanjutnya, laju penyerapan karbon tanah tergantung pada sifat tanah, iklim, dan praktik pertanian, di mana kebijakan ini akan mendorong perdagangan yang adil, yang dimana akan mengurangi subsidi pertanian pada negara maju untuk mengurangi pinjaman pada utang luar negeri yang dinilai akan merugikan. Nah, suatu pertumbuhan populasi di suatu negara ini tidak mempengaruhi akan ekspansi lahan pertanian, karena peningkatan produksi pangan dicapai oleh intensifikasi pertanian, di mana perluasan lahan pertanian tidak selalu terjadi pada wilayah dengan pertumbuhan pendudukan yang tertinggi. Next, selanjutnya, ketahanan pangan oleh negara-negara ini akan dibantu oleh dengan bantuan pangan dan perdagangan. Seperti sejak peralihan dari zaman berburu ke zaman pertanian, di mana manusia akan lebih ketergantungan terhadap tanah karena memanfaatkan tanah untuk lahan pertanian seperti yang sudah terjadi pada 10.000 tahun yang lalu, di mana hal ini menyebabkan tanah terjadi erosi. Nah,
Dinilai rata-rata kehilangan sekitar 25,3 juta ton tanah di dunia dari humus per tahunnya sejak 10.000 tahun lalu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irsyad. Secara khusus, 50 tahun terakhir telah terjadi degradasi sumber daya tanah yang disebabkan oleh manusia ke tingkat yang sangat tinggi. Faktor sosial adalah yang perlu terlibat dalam konservasi air tanah. Dalam sebuah studi empiris yang dilaporkan dalam bab 5, Dominic dan Fleck menerapkan model erosi tanah untuk mengidentifikasi daerah beresiko tinggi untuk menargetkan intervensi pengelolaan di Ethiopia. Perencanaan penggunaan lahan dapat membantu mengurangi masalah erosi di Ethiopia dan bagian lain di dunia dengan kondisi lingkungan yang serupa. Degradasi tanah dan menipisnya sumber daya air yang menyebabkan runtuhnya irigasi berbasis sekitar 6.000 tahun yang lalu mengancam kelangsungan hidup irigasi saat ini. Proses genangan air dan penumpukan garam serta faktor-faktor yang menonjolkan masalah. Itu prospek perubahan iklim lebih lanjut membutuhkan manajemen irigasi yang tepat serta kebijakan lingkungan yang proaktif. Penurunan kualitas yang baik secara terus-menerus, air untuk irigasi menuntut peningkatan penelitian untuk menghasilkan varietas tanaman itu membutuhkan lebih sedikit air dan nutrisi serta meningkatkan toleransi garam. Ada juga yang perlu mengembangkan insentif ekonomi yang mendorong konservasi air. Perbedaan antara nutrisi dan keseimbangan air ketika nutrisi dan air defisit dan surplus yang sebagian besar mencerminkan kesenjangan besar dalam sumber daya dan kebijakan pertanian antara negara berkembang dan negara industri. Ini merupakan suatu yang gangguan siklus utama untuk nutrisi global yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Agus. Tetapi termasuk kapasitas tanah untuk memasok hara, memelihara habitat biotik yang sesuai, dan menahan degradasi. Mengakui hal itu, tugas untuk menilai kualitas tanah itu rumit. Demikian pendapat para penulis. Pendekatan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari evaluasi lahan agroekologi. Kecenderungan umum dalam strategi pengelolaan kualitas tanah dapat disesuaikan dengan membahas situasi pertanian yang berbeda. Saat dunia terus mengalami urbanisasi, kita kehilangan kontak dengan tanah dan layanan yang mereka berikan untuk menopang kehidupan. Padahal urbanisasi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Pencemaran polutan tanah di kota terus berlanjut dan meningkat ke tingkat yang membutuhkan segera tindakan yang dapat menanggulanginya. Sekian paparan dari kelompok kami. Bila ada kata salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.